Nilai rupiah menyentuh 15.700 di hari ini. Apakah ini artinya amunisi Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan rupiah menjadi kurang efektif? Baik, Mbak Neke, saya coba lihat dari perspektif yang agak luas sedikit ya, begitu. Biasa kalau kita bicara mengenai fenomena ini kan fenomena supply demand di pasar global juga, di domestik juga. Pertama, kalau kita lihat pergerakan rupiah ya, saya mau coba lihat dari dua sisi. Satu dari demand side-nya, dan kedua dari supply side-nya begitu. Sebelum kita masuk kepada fenomena lain. Jadi kalau kita bicara demand, sebetulnya saya boleh bagi dua nih bahwa pelemahan rupiah ini bisa juga dipengaruhi dari dua sisi. Satu, demand US dollar yang lebih ada banyak pengaruh dari faktor eksternal. Nah, biasanya kita bicara demand yang kaitannya dengan pergerakan portofolio, saham, obligasi. Ini biasanya kan jangka pendek, kemudian ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana suku bunga dunia yang hari-hari ini juga masih tinggi karena inflasi dunia masih tinggi. Kemudian juga kan kita lihat sendiri bahwa beberapa negara-negara di kawasan Asia, Jepang, Hong Kong, Cina, Malaysia, Singapura juga sudah menaikkan time depositnya, suku bunganya di kisaran 4-5%. Jadi itu satu. Kedua, demand US dollar itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sebetulnya faktor internalnya lebih dominan. Sebagai contoh misalnya, ini karena akhir tahun ya, mendekati akhir tahun itu biasanya kita akan mengalami ada demand US dollar dari sisi pembayaran utang dan bunga utang. Kemudian dari pembayaran remittance kita ke luar negeri, kedua, dan ketiga biasanya kaitannya dengan import kita ke luar negeri. Jadi ada demand yang sangat dipengaruhi faktor eksternal, portfolio biasanya saham dan obligasi, kemudian yang sangat dipengaruhi oleh faktor internal tadi tiga, pembayaran utang, bunga utang, import Indonesia dan pembayaran remittance kita. Kemudian dari sisi pasokan supply-nya, memang betul kita kan punya juga ada yang dari portofolio asing masuk beli saham, beli obligasi misalnya, ada foreign direct investment dari ekspor kita. Yang kita tengarai juga mengalami penurunan karena faktor harga komoditas yang mengalami penurunan sehingga juga tercermin tadi di cadangan devisanya Indonesia. Jadi Mbak, kalau melihat dari banyak hal itu sebetulnya memang ini ada faktor luar, The Fed ada rencana menaikkan lagi suku bunganya ya, karena catatan The Fed memang pasar tenaga kerjanya juga masih kuat, kemudian ada inflasi ya, Agustus itu year on year-nya kan di 3,7 ya, persen year on year, sehingga ada kekhawatiran dan ada dugaan memang The Fed juga sudah menyatakan ada kemungkinan naik 25 basis point sampai 50 basis point, walaupun konsensus mengatakan 25 basis point. Jadi bayangan saya sebetulnya pergerakan ini dari banyak faktor, ada faktor yang kaitannya dengan eksternal, ada kaitannya dengan internal, dan dari sisi supply-nya di kita. Supply-nya sebetulnya saya masih relatif merasa aman karena cadangan devisa kita kan masih di sekitaran 137 miliar US dollar walaupun itu turun dibandingkan awal tahun. Begitu Mbak Anda ke pembukaan saya. Baik, Bu Ani, salah satu amunisi Bank Indonesia ini adalah kebijakan ADHE untuk sumber daya alam gitu yang akan berakhir di akhir Oktober ini. Apakah Ibu melihat memang ini harus diperpanjang juga demi menjaga kestabilan rupiah yang saat ini semakin melemah? Mbak Ane, menurut saya ya dalam konteks DHE devisa hasil ekspor gini, ekspor kita kan juga masih surplus ya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak memperpanjang DHE. Apalagi ini kaitannya dengan DHE, devisa hasil ekspor sumber daya alam yang kita tahu sifatnya ekstraktif. Dia ekstraktif, kemudian waktu sempat mendapat windfall, walaupun sekarang ini harga-harga komoditasnya turun. Misalnya batu bara di angka 136, 140, tapi masih lebih tinggi dari tahun sebelum kita COVID kan di sekitar 40 US dollar per metric tons. Kemudian ketiga, sebetulnya kalau kita bicara SDA ekstraktif itu ada dampak lingkungan ya Mbak ya. Dari sisi dampak lingkungan yang sebetulnya itu nanti menjadi social cost karena tidak selalu dampak lingkungan di tempat kita mengekstraktif sumber daya alam, tapi bisa saja pada saat misalnya di perjalanan di sungai, waktu bongkar muat dan lain sebagainya. Jadi dari sisi kebutuhan saya sih menyatakan tidak ada alasan juga untuk tidak memperpanjang devisa hasil ekspor karena memang kita butuh menjaga pasokan US dollar. Itu Mbak